Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita masih diberikan kemudahan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang banyak yang mudah-mudahan itu semua semakin menambah kualitas keimanan dan amal-amal soleh kita, sehingga kita diberikan kemudahan, keberkahan dalam hidup hingga nantinya mudah-mudahan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr, memberikan penjelasan terhadap buku Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman yang ke-48 ya sama sekalian, di baris yang pertama. Kalau filenya di halaman ke-49 ya sama sekalian, bukunya di halaman 48 ya. Pembicaraan kita tentang rukun-rukun Islam ya. Jadi setelah dibahas tentang rukun yang pertama, dua kalimat syahadat la ilaha illallah beserta kandungannya ya, syarat-syaratnya, syahadat anna Muhammadar Rasulullah berikut kandungan-kandungannya. Nah, sekarang beliau masuk kepada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat ya. Halaman 47 kemarin ya dijelaskan tentang kedudukan sholat ya sama sekalian. Nah, ini lanjutannya di halaman yang ke-48 ya. Kata beliau, wa sya'nus sholati fi dinillahi tabaraka wa ta'ala sya'nun azim ya. Jadi perkara sholat di dalam agama Allah itu perkara yang agung, perkara yang besar ya. Jadi bukan hal yang kecil, bukan hal yang remeh, tapi hal yang besar, hal yang agung ya. Sehingga dalam rukun Islam yang kedua adalah sholat ya. Setelah seseorang bersaksi dua kalimat syahadat, maka disampaikan kepadanya perihal masalah ibadah sholat. Wa hiya awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah ya. Jadi sholat itu perkara pertama yang akan ditanya dengannya seorang hamba di hari kiamat ya. Jadi nanti setiap hamba akan ditanya dari amal-amalnya sama sekalian. Nah, itu amal yang pertama kali ditanya masalah sholatnya. Fa in qubilat faqad aflaha wa anjaha ya. Kalau sholatnya diterima, maka sungguh dia berbahagia dan dia mendapatkan keberhasilan. Wa in ruddat khaba wa khasira ya. Jadi kalau ditolak sholatnya, maka dia merugi ya. Wa in ruddat khaba wa khasir ya. Ditolak itu berarti dia sudah sholat ya sama sekalian. Dia sudah sholat tetapi khaba wa khasir, rugi ya. Maka di sini perlu kita upayakan ya sama sekalian, perlu kita istiqomahkan bagaimana sholat kita itu mencapai sholat yang sebenarnya ya, mencapai iqamatus sholat ya, mendirikan sholat dari sisi kaifiyahnya, dari sisi penunaiannya sama sekalian, sebagaimana tuntunan Nabi SAW, sehingga sholat kita
mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu perhatian ya. Perlu seseorang itu memperhatikan sholatnya. Ya, kalau sholatnya sudah baik tinggal istiqomah. Kalau belum maka masih ada kesempatan ya, supaya dia tidak ditolak sholatnya. Wa qad jaa fil Qur'an nususun katsiratun fil amri bi iqamatiha. Ya, jadi telah datang dalam Al-Qur'an nas-nas yang banyak ya tentang perintah untuk iqamah, yang mendirikan salat. Wal muhafadzati 'alaiha, ya, kemudian memelihara salat. Ya, berarti memelihara salat tersebut, Mas. Wal inaya bimawaqitiha, memperhatikan waktu-waktunya. Ya, berarti tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus diperhatikan apa waktu-waktunya. Jadi waktu-waktu sholat itu ada sendiri. Perhatikan waktu-waktunya, kerjakan sesuai pada waktunya jemaah sekalian. Wa tahdhir minas sahwi anha, ya, kemudian peringatan dari melalaikannya. Wat tafriti fiha, menyia-nyiakannya. Jadi melalaikan atau menyia-nyiakan sholat. Ya, di sini yang penggunaan huruf ya coba sekalian ya, as-sahwi an, ya, at-tafrit fiha, ya, wa idha'atiha, ataupun menyia-nyiakannya. Ya, ini semakna ya, wa idha'atiha, menyia-nyiakannya. Ya, disebutkan di sini firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 238. Ya, coba kita buka suratul Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu artinya peliharalah, alas sholawat, yaitu segala solat kalian, was sholatil wusta, ya, dan solat al wusta. Ya. Ini antara penafsiran sholatil wusta yaitu sholatul asr, ya, solat asar, solat yang di pertengahan ya antara kedua waktu subuh, zuhur, dan maghrib, isya. Wa qumu lillahi qanitin, ya, dan berdirilah karena Allah di dalam salatmu dengan qanit, ya. Qanit itu taat ibadah, ya, dengan penuh kekhusyuan menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di ayat yang lain dalam surah yang sama, di ayat yang ke-110 coba sekalian. Kita perhatikan di ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya, dan dirikanlah salat, ya, ini lagi-lagi lafadznya adalah iqamah, ya, aqamah yuqimu iqamah, ya, lafadznya perintah aqimu, ya, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya, apa saja yang kalian berikan untuk diri kalian dari kebajikan, ya, maksudnya infak, sedekah yang kalian lakukan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya, apa saja kebaikan yang kalian usahakan untuk diri kalian, ya, dari amal-amal soleh, tajiduhu indallah, kalian akan dapati di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tidak sia-sia, ada catatannya sama sekali. Siapa yang mencatat? Malaikat yang ada di samping kita. Seluruh amal perbuatan baik maupun buruknya. Maka kita upayakan untuk memperbanyak amal-amal soleh supaya kita dapatkan juga kebaikan di akhirat. Innallaha bima ta'maluna basir, ya, jadi sesungguhnya Allah Maha memperhatikan apa yang kalian kerjakan.
Kemudian di ayat yang lain ya, dan masih banyak ayat tentang sholat ya. Fi akthar min maudhi' min kitabillahi subhanahu. Ya, dari lebih dari satu tempat ya, banyak tempat di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan tentang sholat. Ya, termasuk juga di sini dalam surah An-Nisa ya 103. Coba kita buka surah An-Nisa ayat yang ke-103 jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, ingatlah Allah di saat kalian berdiri, di saat kalian duduk, di saat kalian berbaring. Fa idza ma'nantum, kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ya, jadi ada saatnya waktu sholat subuh, ada saatnya waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Inilah yang mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan ya, istiqomah memperjuangkan sholat-sholat tersebut. Sampai kapan ya Pak sekalian? Sampai sebatas umur kita. Jadi sampai kita meninggal. Ya, meninggal selesai Bapak sekalian, tinggal kita melihat hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Ya. Inilah amanah yang Allah berikan yang paling besar ya, paling agung setelah 2 kalimat syahadat, iqamatus shalah. Dalam surah Thaha ayat yang ke-132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ya, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Ya, wa'mur ahlaka. Ya, berarti tidak cukup untuk diri kita saja, tapi juga kita perlu memerintahkan kepada keluarga. Yang menjadi tanggung jawab kita kepada anak dan istri kita, kita perintahkan untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Di ayat yang lain dalam surah Maryam ayat yang ke-59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ya, jadi akan datang generasi setelah mereka, satu generasi yang mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Ya. Wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya. Ini golongan yang merugi ya Bapak sekalian, yang banyak kita jumpai di zaman sekarang. Sebagian orang yang adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, memperturutkan hawa nafsunya. Ini barangkali peran kita ya Mas sekalian, peran kita untuk ya menyelamatkan, mengajak mereka untuk salat ya. Jadi supaya mereka sadar bahwa salat ini sebuah kewajiban, satu hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang lain ketika ditanyakan kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, ya, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar? Maka penghuni neraka itu mengatakan, qalu lam naku minal musallin, ya, kami dahulunya tidak sholat. Ya, kami dulunya enggak sholat. Ya, ini penyesalan yang tiada gunanya Mas sekalian. Seandainya mereka dihidupkan lagi, pasti yang pertama dilakukan adalah sholat. Ya, kami dulunya enggak sholat. Ya, jadi kalau sudah meninggal tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang apa yang terlewat, melakukan apa yang telah ditinggalkan dari amal-amal soleh. Ila ghairi dzalika minal ayatil mu'azzimah li sya'ni shalah al-mubayyinah li'azimi makanatiha wa rafi'i manzilatiha fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ayat-ayat yang lain dari ayat-ayat yang membesarkan, mengagungkan perkara sholat, menjelaskan kedudukan, ya, kebesaran kedudukannya, ketinggian manzilahnya di dalam agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian nasihat beliau di paragraf selanjutnya jamaah sekalian, wa hariyun bikulli muslim an ta'dhuma inayatuhu bihadhil fariidah allati hiya silatun bainahu wa baina rabbih ta'ala. Ya, jadi sudah selayaknya, sudah semestinya bagi setiap muslim untuk mengagungkan perhatiannya terhadap kewajiban ini, yaitu kewajiban sholat. Yang mana sholat itu merupakan hablum minallah, ya, jadi hubungan antara dirinya dengan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Ya, setelah dia berkomitmen 2 kalimat syahadat, nah sekarang bagaimana hablum minallahnya sama sekalian dengan sholat. Ya, dia bermunajat, dia memuji Allah, membesarkan namanya, membaca ayat-ayatnya, berdoa di dalamnya. Ya, sehingga ada hadis ya tentang suratul Fatihah yang dibaca dalam sholat, itu Allah menjawab setiap ayat yang dibaca oleh orang yang sholat tersebut dari Fatihahnya. Sehingga sholat merupakan munajat baina abdihi wa rabbih, munajat antara hamba kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ihtimaman bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa ghairi dzalikum mimma syara'allahu fiha. Ya, hendaknya seorang muslim memperhatikan ya, rukun-rukun sholat. Ya, insyaallah nanti akan ada pembahasannya di dalam kitab ini. Insyaallah ada ya. Kemudian wajib-wajib sholat. Ya, bukan sholat itu wajib, tapi wajib-wajib sholat. Ya, maksudnya ada amal-amal yang sifatnya rukun, ada amal yang sifatnya wajib, ada sesuatu yang sifatnya syarat, ada juga sunnah-sunnah sholat dan lain sebagainya. Ya, berarti secara umum apa? Fikih sholat ya. Hendaknya seorang muslim memahami fikih sholat. Ya, ya tidak mesti dia harus tahu semua dalilnya ya, tapi harus tahu caranya, tata cara sholat dari awal hingga akhirnya. Ya, kalau penuntut ilmu perlu tahu ya, thalibul ilmi perlu tahu dalil-dalilnya. Tapi untuk keumuman manusia, dia tahu tata cara sholat diajarkan dari awal sampai akhir, maka insya Allah sudah mencukupi ya. Sholat diawali dengan berniat dalam hati menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau sejajar kedua daun telinga, kemudian mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan setelah itu membaca al-istiftah ya, itu al-istiftah sunnah hukumnya dijelaskan ya, bahwa saya ini sebuah sunnah yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Kemudian setelah itu membaca Fatihah yang merupakan sebuah kewajiban dalam sholat. Nah, beda istiftah dengan Fatihah, beda. Kalau istiftah tidak dibaca tidak berdosa, tapi kalau Fatihah mesti dibaca, dijelaskan. Habis itu baca surah atau ayat pilihan. Kemudian habis itu ya bertakbir, takbiratul intiqal ya, dari berdiri kemudian ruku dan begitu seterusnya sampai salam. Ya, dijelaskan dengan mudah, dengan gamblang kepada mereka yang bukan penuntut ilmu. Ya. Yang penting tahu tata caranya, kaifiatnya. Demikian. Ya, kalau penuntut ilmu lebih dalam ya, cuma sekalian kalau memungkinkan, karena ini sangat ya kemudahan yang ada pada penuntut ilmu ini lebih ya dibanding keumuman ya. Nah, wa an yu'addiyaha bi ghayatil khusyu' ya, hendaknya dia menunaikannya dengan puncak kekhusyuan. Ya. Ini penting ya Mas. Jadi mengetahui ya kedudukan sholat tadi, amal-amalnya, perbuatan dalam sholat. Kemudian yang kedua, mengusahakan untuk khusyuk padanya. Ya mungkin hal yang membuat terkadang itu apa ya sama sekalian, terkadang mungkin belum kita bisa maksimal padanya itu mungkin karena sudah setiap saat dilakukan, setiap hari dilakukan. Ya, padahal sholat itu sendiri agung. Ya, maka di sini saya mengajak terutama diri saya untuk apa sama sekalian, untuk memperhatikan pada setiap amal-amal sholat tersebut. Ya, mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya. Caranya bagaimana sama sekalian? Yang pertama diantaranya mempersiapkan diri kita untuk sholat.
mempersiapkan diri kita untuk sholat. Nah, menyiapkan diri itu termasuk apa? Muqaddimah untuk masuk ke dalam sholat itu sendiri. Di antaranya dituntunkan untuk berjalan dengan tumakninah, sakinah dari rumah menuju masjid. Nah, itu sudah tahap pertama, pengkondisian diri. Kemudian baca doa ya, dari rumah menuju masjid. Kemudian setelah itu menunaikan sholat tadi jamaah sekalian dengan ketenangan, nah, tidak tergesa-gesa. Nah, itu kunci ya, kunci untuk meraih itu semua ya. Tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, menjauhkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, jenak kita hilangkan, kita sisihkan, konsentrasi pada sholat. Kemudian yang keempat, merenungkan setiap gerakan dan ucapan ya, merenungkan setiap gerakan dan ucapan ya. Jadi kita awali dengan berniat dalam hati kita. Kalau sholatnya wajib, niatnya wajib. Kalau sunnah, niatnya sunnah. Sholat duha, niatnya duha. Sholat wajib, niatnya sholat wajib. Nah, ini mesti ya niatnya, tidak boleh dihilangkan. Jadi harus ada kesengajaan dalam hati untuk menuju sholat. Nah, kemudian ketika bertakbiratul ihram, kita hadirkan hati kita, Allahu Akbar ya, berarti Allah maha agung, Allah maha besar. Ketika membaca doa istiftah, kita renungkan maknanya. Ketika kita membaca Fatihah, kita renungkan maknanya. Ini tidak mudah ya, ini perlu apa? Konsentrasi. Perlu konsentrasi. Di antara hal yang memudahkan, memandang ke satu tempat, yaitu sujud ya, memandang pandangan ke tempat sujud untuk menyatukan konsentrasi tadi ya. Kecuali waktu tahiyat ya, waktu tahiyat melihat ke jari telunjuk. Terus demikian ya sampai salam ya. Kalau bisa menjaga kondisi tadabbur tadi, penjiwaan tadi, insya Allah bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Insya Allah demikian. Lanjutannya sama sekalian, wa an yu'addiyaha bi ghayatil khusyu', hendaknya dia kerjakan dengan puncak kekhusyuan. Ya. Wal ihsan ya, dan ihsan dalam sholatnya. Ihsan ya maksudnya maksimal, apa bahasa yang lain itu ya, berkualitas sholatnya. Wa tumakninah, kemudian tumakninah baik secara zahir maupun batin ya. Jadi zahirnya tumakninah, batinnya juga tumakninah ya. Berarti ketergesaan dalam sholat berlawanan dengan tumakninah. Sholat yang ringkas tidak berarti tergesa-gesa. Ringkas boleh coba sekali, tapi yang jangan itu tergesa-gesa ya. Ringkas itu boleh asal tetap tumakninah ya. Ya misalnya ringkas itu misalnya sholat tahajudnya Nabi SAW 2 rakaat awal, nah, itu kan ringkas ya. Baru setelah itu panjang, setelah itu lagi panjang ya, terus sampai witir ringkas ya. Seperti sholat ya qobliyah, ba'diyah, itu kan biasanya ringkas sama sekalian ya. Silakan dipanjangkan, tapi yang penting tumakninah. Nah, yang dilarang di sini ketergesaan. Karena kalau ketergesaan nanti dia apa? Tidak bisa mencapai tumakninah dan kekhusyuan dalam sholatnya. Ya kan ada sahabat yang sholatnya itu tergesa-gesa, lalu Nabi SAW bersabda bagaimana? Sholli fa innaka lam tusolli. Ya sholatlah kembali, karena engkau sebetulnya belum sholat. Padahal sudah sholat, tapi dianggap belum apa? Sholat. Lalu dia sholat lagi, ya, rupanya belum sempurna sholatnya. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kembali karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai pada akhirnya dia minta, ya Rasul ajari aku. Diajarkan oleh Nabi SAW sholat dengan mudah ya, pemaparan beliau kepada sahabat tadi. Ya, jadi zahirnya tumaknina, batinnya tumaknina. Ya, termasuk yang membantu juga jamaah sekalian memahami ayat-ayat yang dibaca. Ya, memahami ayat-ayat yang dibaca. Jadi nomor 1 Fatihah ya. Fatihah itu kita harus insya Allah tahu artinya, kita tinggal mengikutinya. Hati mengikuti ucapan.
Ketika imam membaca itu kita konsentrasi pada arti dari yang dibaca imam. Kemudian setelah itu apa? Setelah Fatihah, ya, surat yang dibaca. Ya, surat-surat yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca kalau kita memahami lebih baik. Lebih baik. Ya, kalau boleh kita kasih saran setelah Fatihah, kita upayakan sering membaca dan memahami, mentadabburi surah-surah dalam juz amma. Ya, ini sering dibaca oleh imam. Ya, dalam maghrib, dalam isya sering dibaca. Ya, sehingga memahami surah-surah tersebut insya Allah membantu di dalam tadabbur. Kemudian memahami bacaan-bacaan yang lain, ya, baik rukuk, sujud sampai salamnya. Nah, fa fi sahih Muslim, oh masih ada ya satu kalimat, jadi itu